Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai macam kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, kajian di kantor dan juga bimbingan mu'alaf. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk senantiasa berpikir kritis atas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Nah, maka di ruang tengah ini teman-teman, kita akan membahas topik-topik ini bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja, bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten pastinya, tapi juga bersama dengan pakar yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sering sekali teman-teman tanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu mubazir. Baik, siapa yang masih suka mubazir di sini ya? Babai aja deh ya. Untuk kita mempelajari hal ini, sudah hadir dua narasumber yang siap untuk membagikan pelajaran dan juga ilmunya kepada kita semua. Kita sapa dulu satu persatu narasumber kita yang pertama, yaitu ada Ustadz dari Cari Ustadz dan dosen Usuluddin di Institut Darul Quran, Ustadz Muhammad Asgar Muzaki LCMAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asgar. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya? 86. 86. Semangat selalu ya Ustadz ya. Sampai nanti Lebaran harus semangat terus, walaupun masih puasa ya. Harus dong. Nah, untuk narasumber kita lainnya, kita ada Mbak Rahma Sofiana, seorang project leader dari Ummah for Earth. Dan untuk informasi bagi teman-teman semuanya bahwa Ummah for Earth ini adalah sebuah inisiatif gerakan dengan tujuan memberdayakan umat muslim yang menghadapi krisis iklim. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Segar sekali. Terima kasih. Dari outfitnya kuning-kuning begitu ya, kayak apa nih? Kayak sirup apa nih? Sirup sirsak mungkin, bayanginnya langsung bahaya ya, nggak seger-seger ya. Bahaya-bahaya ya. Oke, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang bahaya-bahaya juga nih ya, tentang mubazir baik gitu. Kalau kita di bulan puasa ini ya terutama buru-buru takjil, melihat makanan di pasar, wah menggiurkan sekali gitu. Akhirnya kita lapar mata, kita beli semuanya. Padahal lambung kita cuma satu. Akhirnya yang kita makan cuma icip-icip-icip, setelah itu jadi apa? Jadi sampah, mubazir ya. Nah, Islam menanggapi hal ini, Ustadz Asgar, seperti apa? Tindakan mubazir ini kan hal yang sebetulnya dilarang oleh Islam ya, bukan begitu Ustadz Asgar? Nah, betul Mbak Iva. Jadi memang kata mubazir itu sendiri serapan dari bahasa Arab ya. Indonesia kenalnya cuma kata boros. Ya, Dipopulerkan sama surat Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bahwasanya orang-orang yang mubazir itu, Mbak Iva, Mbak Rahma, tegas banget di Al-Quran. Orang-orang yang mubazir itu saudaranya setan. Aduh, 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 aduh. Al-Quran gak bilang kita saudara jauhnya, Ya. gak bilang temannya, cuma saudara gitu loh. Iya. Jadi seakan-akan dengan tegas Al-Quran pengen mengejek kita sebagai orang yang mubazir dengan kata-kata sepermisik mungkin gitu. Iya. Eh, Kenapa Islam sengegas itu sama orang-orang yang mubazir? Karena mubazir ini kalau dalam varian dosa itu kayak korupsi, Mbak. Dia dosa-dosa yang terkait atau berkelindan dengan hukukul ibad, dengan hak-hak manusia yang lain. Kalau ada orang yang meninggalkan sholatnya, kemudian puasanya, atau hajinya bahkan, itu yang dirugikan ya Diri diri sendiri. sendiri. Tapi kalau dosa-dosa kayak mubazir sama korupsi, itu bertalian dengan maslahat orang lain. Ada orang yang tadi kata Mbak Iva tuh kalau buka puasa dia cuma cimit-cimit doang, dia beli semuanya tapi nggak dimakan. Akhirnya itu jadi limbah yang belum tentu bisa didaur ulang dengan cepat gitu Mbak ya. Kecuali di rumahnya dia punya biopori. Biopori nanti dijelasin sama Mike Challa gitu. Jadi memang mubazir itu ikhwan syayatin. Islam sangat melarang tegas hal itu dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk tadi hemat, aware sama apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita punya, seadanya aja gitu Mbak. Karena kan kalau seandainya kita perilaku itu terus-menerus kita lakukan gitu ya, kita harus merasakan juga gimana rasanya jadi orang-orang di luaran sana yang susah bahkan beli makanan dan kita dengan seenaknya ngebuang makanan kayak gitu aja gitu. Makanya kalau orang mubazir itu pasti
kawannya setan. Aduh saya sih nggak mau ya, Ustaz, mudah-mudahan teman-teman di sini juga nggak ada yang seperti itu ya. Tapi Mbak Rahma menanggapi fenomena ini ya, fenomena lapar mata ini ya, yang akhirnya menjadi sampah makanan gitu. Itu kan merusak lingkungan juga ya, gimana Mbak Rahma menanggapinya? Ya, jadi ini justru ironis sekali dengan, kata-kata di bulan Ramadan kita harus menahan hawa nafsu, ya. Sangat ironi gitu, karena kemudian akhirnya kenapa, kita jadi sebelum buka puasa nih ngeliat ini, itu, pengen beli gitu kan. Dan ada data menyebutkan bahwa ketika Ramadan, konsumsi makanan itu justru meningkat 15%. Itu betul, tapi sampahnya juga meningkat, gitu. Itu baru dari makanan, kemudian dari fashion ada juga Ustaz. Iya, Konsumsi fashion itu meningkat 34%, gitu. Jadi orang besar banget. Ramadannya belum tapi udah mikirin baju lebaran gitu. Wujud terawih mungkin, Mbak, Iya, ya mungkin. wujud terawih. Ada outfit-outfit khusus acara-acara tertentu ketika Ramadan gitu ya, dan ini sungguh sangat disayangkan bahwa kemudian akhirnya bertolak belakang dengan nilai-nilai, menahan hawa nafsu tadi gitu, menurut saya. Dan satu lagi, angka sampah makanan di dunia itu Indonesia nomor 2. Wah besar Yang banget ya Mbak ya? besar banget, yang nomor satunya tebak siapa? China? Salah. Oh, Mbak Ipa? Saudi? Saudi. Wow. kok bisa? Jadi justru negara muslim yang, menyumbang sampah makanan terbesar. Di sisi lain Indonesia memiliki angka kelaparan yang tertinggi se-Asia Tenggara. Jadi ini sungguh sangat ironi. Di satu sisi kita membuang-buang sisa makanan yang berlebih segitu lebihnya, tapi di sisi lain bahwa ternyata ada saudara-saudara kita yang masih berada di, di bawah garis kemiskinan gitu ya, dan dia mengalami lapar gitu setiap hari. Ini sungguh sangat menyedihkan sebenarnya, fakta yang tidak bisa kita tutup mata begitu saja, dan ini memang harus kita sadari bahwa ini tidak bisa kita diamkan dan kita biarkan gitu. Karena sampah makanan, eee, secara secara domestik gitu ya, secara keseluruhan menyumbang, ke timbunan sampah itu sebesar 40%. Banyak juga memang. Dan ini yang tidak dan banyak yang tidak mengetahui gitu ya, bahwa sebenarnya sisa sampah makanan, apa yang dari alam itu harus balik ke alam. Sebenarnya kalau mau gitu ya, kalau susah banget nahan hawa nafsu sehingga ada sampah makanan, diolah. Gimana caranya? Ya di tadi ada lubang biopori gitu ya. Terus kita sekarang punya komposter bag, itu bisa dicari di mana-mana di e-commerce itu banyak banget komposter bag. Jadi kita tinggal buang sisa sayuran, sisa makanan, sisa sampah ke situ. Kemudian nanti dia ada semacam mikroba aktif yang akan membusukkan itu. Karena aslinya kalau sampah organik dia akan busuk dengan sendirinya kan. Iya. Tapi ini kemudian yang di Indonesia ini kurang sekali, Edukasi. diperhatikan bahwa ini sebenarnya bisa dipilah gitu antara sampah organik dan yang non organik gitu. Iya. Tapi walaupun sudah ada apa ya, langkah atau tindakan-tindakan yang seharusnya kita lakukan untuk membuang itu, tetap yang namanya beli makanan harus mindful gitu ya, Iya, jangan jangan latah mau beli makanan iya. apa aja gitu, harus belajar empati juga sama orang lain gitu. Nah berkaitan dengan hal ini Ustadz Asgar, pastinya kan ada ya konsekuensi spiritual yang berdampak kepada orang-orang yang suka mubazir kayak gitu, buang-buang makanan seperti itu. Dan konsep mubazir ini kan pastinya bertentangan dengan konsep hemat, efisiensi gitu. Ada nggak Ustadz kisah-kisah di masa lampau dulu mengenai mungkin ada sahabat atau siapapun yang menerapkan konsep hemat dan juga efisien seperti ini? Terima kasih, Mbak Ipa. Jadi memang, hadisnya terkenal banget. Rasulullah tuh bilang bahwasanya kalau misalnya kita pengen, berkaca analogi hemat gitu ya, Rasulullah ini kalau ada sisa makanan di jarinya tuh dijilatin, Oh, ya. Itu bukan efisien lagi, itu bukan makanan esok hari kita jadi nasi goreng lagi, kayak jari, masih di jari kita jilatin. Nah, dijamin. kata Rasulullah juga yang hari ini trennya tuh katanya belum 5 menit gitu ya, Rasulullah dulu bilang bahwasanya, "Idza saqatat luqmatu ahadikum fal" kalau ada makanan kita yang jatuh nih, Mhm. masih bisa dibersihkan, bersihin aja nggak apa-apa.
Biasanya kan yang kayak gitu masih bisa dicicil lagi buah gitu, Mbak, ya, nggak apa-apa. Jadi memang, yang diajarkan Rasul adalah yang bahkan melampaui efisiensi itu gitu. Bukan yang udah esok hari, bukan yang udah di oven gitu, enggak, masih di tangan, masih jatuh gitu, gas kalau masuk piring makan. Adapun kisah-kisahnya yang ini, Mbak, eee, dulu Nabi Yusuf tuh waktu beliau jadi bendahara Mesir, luar biasanya ya, itu beliau selalu siap sama yang namanya paceklik. Jadi walaupun Mesir tuh subur di bawah nahkoda beliau, cuma beliau tetap nyisain anggaran ya buat masa-masa kayak gitu. Jadi memang dalam agama kita segalanya tuh harus ada pertimbangan. Bahasanya tadi bahasa Mbak Iva tuh mindful. Full Mbak ya? Bener ya? It's the best. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, jangan sampai kita nih makan dalam hal mubazir Mbak ya, itu melebihi supaya kita bisa tegak berdiri aja gitu kata Rasulullah. Karena di dunia ini kata Rasulullah, "Mamala adamiyun ya ansara min batni." Bejana, wadah yang paling buruk itu adalah perut kita. Karena manusia ini perutnya segalanya masuk. Kalau ada omnivora, herbivora, karnivora, manusia semuanya. Kita semuanya bisa masuk. Segala dimakan. Makanya kata Rasulullah SAW, "Sulusun li ta'ami." Kita makan tuh sepertiga, kita minum sepertiga, dan kita masih bisa kayak lari jogging buat bernafas gitu. Iya. Jadi, solusi yang ditawarkan Rasulullah gitu Mbak Iva ya. Kira-kira demikian. Iya, jadi harus diimbangkan juga dengan pola hidup sehat sebetulnya gitu ya, Ustaz ya gitu. Dan efisiensi itu bahkan sama Rasulullah diajarkan bukan bukan hanya nasi goreng yang nasi kari ini terus digoreng kemarin gitu, tapi tangan yang masih ada sisa makanan di tangan pun dibersihkan sama Rasulullah gitu ya sampai selesai. Nah, ini kan berkaitan dengan pola makan juga berarti ya Mbak ya gitu. Bagaimana kebiasaan kita untuk membangun pola makan supaya kita bisa lebih sehat tapi tanpa menghambur-hamburkan uang gitu. Sekarang ada tren pola makan sehat gitu ya. Tapi nanti pada akhirnya ada orang-orang yang ikut-ikutan aja tapi terus oke bikin salad proteinnya sekian bla 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 bre gitu ya, tapi perutnya nggak siap untuk konsumsi. Gimana tanggapan dari Mbak Rahma? Iya. Jadi, sebenarnya kalau kalau saya pribadi ya, punya kebiasaan gitu kalau makan jadi isi piring kita itu seperempat nasi atau karbo, terus seperempat lauk gitu ya, protein hewani, protein nabati, kemudian sisanya sayur gitu. Nah, sayur dan buah. Nah, dari membiasakan isi piring kita seperti itu, saya rasa mungkin harusnya ya, harusnya gitu, kita bisa menakar gitu ya bahwa porsi kita cukup kok segini gitu. Lambung kita mau seberapa kuat sih menampung sebegitu banyak makanan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, apa namanya, kalau dulu ada bukan dulu, ada hadis yang menyebutkan berhentilah Sebelum kenyang. makan sebelum kenyang. Makan setelah lapar, Makan setelah lapar, berhenti berhenti sebelum sebelum kenyang. Nah, ini menurut saya masih relevan dan sangat relate dengan topik yang kita bicarakan hari ini gitu. Karena, dengan mengingat itu gitu ya, dan tentu kita sebagai seorang muslim gitu, dengan mengingat itu, dalam diri kita tuh terpatri bahwa memang ya udah gitu, makan ya secukupnya gitu. Setelah terpenuhi rasa lapar, berhenti gitu. Yang ketiga lagi sebenarnya adalah kemudian perencanaan itu penting sih. Jadi kadang kita, ketika sudah mau masuk jam makan siang gitu misalnya, kita kan kadang kalau di kantor gitu ya Ustadz, baik Pak, kan suka, enak makan siang apa nih?" Gitu kan. GoFood. Iya, sampah lagi kemasannya. Itu kadang suka belum waktunya makan siang udah nanya kayak gitu ya. Nah, perencanaan itu penting. Kalau saya pribadi di rumah, saya menerapkan menu satu set seminggu gitu. Jadi saya tahu saya mau masak apa dan belanja apa. Insya Allah dengan perencanaan yang matang ya, mindful tadi sadar penuh. Insya Allah dengan perencanaan yang sebegitu detail, kita tidak akan membuang-buang makanan. Oke. Jadi nggak ada lagi ruang di dalam pikiran kita kayak,
besok makan apa ya? Terus nggak Iya. karu-karuan kita milih makanan ini itu gitu ya, Mbak, ya? Ngomong tapi gimana, Mbak? Ya. Di stop dulu. Dari sana mulai early perencanaan yang tiap minggu itu menghemat budget juga ternyata. Ini penting nih buat ibu-ibu gitu ya. Misalnya kalau untuk urusan hemat budget tuh Iya. nomor satu harus ya. Dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana ada yang nonton bareng sama ibunya ya, cara ini bisa Betul. digunakan juga karena kebiasaan pola makan yang pola buka puasa yang kita lapar mata beli ini beli itu kan bukan hanya dari diri kita tapi di lingkungan keluarga yang pastinya didukung penuh oleh orang tua gitu. Jadi teman-teman kalau nggak mau jadi kawannya setan, stop mubazir ya. Kalau misalkan teman-teman lagi di perjalanan untuk mencari takjil, stop mubazir. Beli secukupnya aja ya, beli satu 2 gorengan cukup. Setelah itu makan besar, sudah selesai, kenyang, sehat begitu ya, dan tidak merugikan siapapun gitu, nggak kebuang-buang makanannya, nggak mubazir, kita juga bisa merasakan rasa syukur atas apa yang Allah kasih ke kita gitu, dan orang lain nggak ngerasa kayak, "Kok dia ngebuang-buang makanan ya, padahal saya nggak bisa beli makanan itu," begitu ya. Baiklah, terima kasih Mbak Rahma, terima kasih Ustadz Asgar atas bincang-bincangnya sangat luar biasa. Ini kalau kita lanjutin sih bisa sampai beduk ya, karena bicara soal ini udah sangat mengakar di lingkungan kita gitu, di masyarakat kita. Dan baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah selalu setia bersama dengan Ruang Tengah, persembahan dari cariusaha.id, dan jangan lupa untuk nantikan episode lainnya yang gak kalah menarik untuk ditonton selain episode hari ini. Nah, akhir kata saya Faskia bersama dengan Ustadz Asgar dan juga Mbak Rahma pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.